أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita basahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Hingga detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan di antaranya adalah salat Jumat secara berjamaah. Salawat, beriringkan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa pula khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita terus memperbaiki diri kita dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena tentunya kita berada di dunia ini dalam rangka mengumpulkan amal ibadah, dalam rangka mengumpulkan bekal kita untuk menuju kampung akhirat, kampung yang kekal abadi. Tentunya yang namanya seseorang yang mau pulang kampung, tak mungkin dia membawa hanya sekedar saja. Tapi orang yang betul-betul pulang kampung, dia pasti akan membawa bekal yang banyak, yang dia tahu bahwasanya dia akan tinggal selamanya di tempat tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini kita akan mengangkat tema tips meraih pahala besar di hari Arafah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di hari yang mulia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hari terbaik di dunia ini, yaitu berada di 10 pertama bulan Zulhijjah.
dan banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah. Mungkin para asatizah kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Dan tentu kita sebagai hamba, kita menginginkan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bernilai laba atau untung, bukan malah merugi. Dan cara kita meraih keuntungan laba yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dan amalan-amalan sunnah akan berlipat ganda apabila kita kerjakan di hari-hari yang mulia, termasuk di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Arafah termasuk hari-hari yang utama. Pada hari itu doa dikabulkan, kesalahan dimaafkan, dan pada hari itu Allah berbangga dengan mereka yang berada di Arafah di hadapan para malaikatnya. Hari Arafah adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakannya di atas hari-hari yang lain. Hari itu adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Pada hari itu pula agama Islam disempurnakan dan nikmat dicukupkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yubahi malaikatahu ashiyatan Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'than wa ghubran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membanggakan para pengunjung Arafah di hadapan para malaikatnya pada sore di hari Arafah. Dia berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan berambut kusut dan berdebu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihil malaikah fayaqul madza arada haula." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya pada hari itu Dia mendekat dan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya sambil mengatakan apa yang mereka inginkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf menyimpan hajat mereka untuk mereka panjatkan dalam doa di hari Arafah. Betapa banyak hajat dan harapan serta doa yang dikabulkan pada sore hari Arafah.
Jika pada bulan Ramadan kita masih ragu menentukan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam-malam ganjil, di 21, 23, 25, 27, dan malam ganjil seterusnya. Namun di hari Arafah, Allah telah tentukan bahwasanya hari yang Allah kabulkan doa dan Allah hapuskan dosa, Allah maafkan hambanya, terjadi di hari Arafah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jal yubahi malaikatahu ashiyatan Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atuni syu'than ghubran. Hadis yang kita sebutkan tadi berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membanggakan para pengunjung Arafah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu malaikat. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut kusut dan berdebu. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada salah seorang Yahudi berkata kepadanya, wahai Amiril Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab kalian, yaitu Al-Quran, yang seandainya turun kepada kami, kata orang Yahudi, tentu kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Kemudian orang Yahudi itu membacakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmat kepadamu, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka tatkala Umar mendengar ayat tersebut, maka beliau berkata, kami tahu hari dan tempat diturunkan ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat beliau berada di hari Arafah pada hari Jumat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak keutamaan pada hari Arafah. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang Allah berikan akal pikiran, tentu kita berpikir kita ingin mendapatkan begitu banyak pahala. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa tips agar kita dapat meraih pahala yang besar di hari Arafah. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segeralah untuk tidur di malam harinya, untuk bangun qiyamul lail di malam harinya. Karena itu adalah hari yang mulia. Tentu kita tidak ingin hari tersebut tinggal atau meninggalkan kita begitu saja tanpa ada amalan yang kita kerjakan. Kemudian
Yang kedua, sempatkanlah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai melaksanakan qiyamul lail. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu adalah sifat orang-orang mukmin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-17. Allah berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum subuh tiba, lakukanlah untuk makan sahur. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena pada makan sahur tersebut terdapat barakah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Said bin Jubair pernah mengatakan, bangunkanlah para pelayan kalian makan sahur untuk puasa Arafah. Bagaimana para salaf kita terdahulu, orang-orang saleh, mereka bersemangat untuk mengajak orang ke dalam kebaikan. Bahkan seorang pelayan atau budak, tetap dia suruh, dia bangunkan untuk makan sahur bersamanya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan puasa sunnah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Puasa Arafah kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan keutamaan puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbilah. Wa saumu Ashura yukaffiru sanah madiyah. Nabi kita yang mulia bersabda, puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa pada tahun yang lalu dan dosa pada tahun yang akan datang. Sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu banyak bonus yang Allah berikan kepada kita. Begitu luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita bersikap. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang berpuasa,
jangan kita lupakan bahwasanya doa orang yang berpuasa itu mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'watin mustajabat. Da'watus sha'im wa da'watul mazlum wa da'watul musafir." 3 keadaan seseorang apabila dia berdoa, maka akan Allah kabulkan. Keadaan pertama adalah orang yang sedang berpuasa. Yang kedua adalah orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, doanya Allah ijabahi. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang sedang bersafar. Ini 3 keadaan seseorang apabila dia berdoa, maka akan Allah kabulkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tip yang selanjutnya adalah bersiap-siap untuk salat subuh berjamaah. Kemudian berdiam diri di posisi kita salat. Setelah selesai salat, kita berdiam diri di posisi kita salat. Kemudian kita baca zikir setelah salat. Kemudian kita dianjurkan juga untuk bertakbir dengan takbir sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi. Dan setelah itu kita dianjurkan untuk salat 2 rakaat ketika telah terbit matahari yang kita katakan dengan waktu syuruk. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tip yang selanjutnya adalah kita isi hari-hari dengan zikir dan doa, dan yakinlah doa yang kita panjatkan di hari Arafah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita terpaksa untuk tidur di hari tersebut, maka niatkan tidur kita untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita tidur agar dapat melaksanakan ibadah lanjutan setelah itu. Agar memberikan kekuatan kepada kita, agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di hari tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melaksanakan salat duha. Karena salat duha sedekah kewajiban dari persendian kita itu bisa terhapuskan atau selesai dengan kita melaksanakan salat duha. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang ada dengan berzikir, bertakbir dan membaca Al-Qur'an, dan jangan lupa pula kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbuka puasa, maka kita ingat dengan adab-adab berbuka puasa. Kita awali dengan basmalah, kemudian mencari kurma, kalau seandainya tidak ada, dengan meminum air putih, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dengan demikian mudah-mudahan hari Arafah yang begitu mulia
tidak kita tinggalkan sia-sia, dan mudah-mudahan pada hari Arafah nanti kita dapat mendulang pahala yang begitu banyak sebagai bekal kita di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.